wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Sukmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat pencernaan dan obat diare. Yang pertama yaitu obat pencernaan. Obat pencernaan itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem pencernaan, mulai dari organ mulut hingga ke organ anus, yang berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Obat yang digunakan juga beragam, tergantung dengan jenis gangguan yang dihadapi. Di sini ada obat pencernaan, fungsinya yaitu membantu sistem pencernaan. Yang pertama ada pepsin. Pepsin itu enzim yang dihasilkan oleh lambung yang berfungsi untuk memecah protein menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada pankreatin. Pankreatin itu dihasilkan oleh pankreas. Dia enzim yang mengandung amilase, lipase, dan tripsin. Terus ada temulawak. Temulawak itu tumbuhan tradisional yang digunakan untuk obat yang membantu sistem pencernaan untuk mengatasi kembung pada tubuh kita. Terus ada kolat atau garam empedu, zat yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu, berfungsi untuk membantu penyerapan lemak dalam usus. Kemudian di sini ada batu empedu. Batu empedu itu salah satu gangguan pada saluran cerna, di mana dia terbentuk di kantong empedu ketika kolesterol, bilirium, kalsium, dan protein dia mengendap dan mengeras sehingga terbentuklah batu ukuran kecil, yang mana batu itu dapat menyumbat pada saluran empedu sehingga dapat menyebabkan nyeri hebat di bagian perut kanan atas dan dapat juga menyebabkan mual, muntah, dan demam. Pengobatannya itu tergantung pada ukuran dan gejala yang dialami. Misalnya, pengobatannya bisa berupa pembedahan, penghancuran dengan gelombang kejut, dan menggunakan pelarut batu empedu. Pelarut batu empedu sendiri yaitu obat yang digunakan untuk melarutkan batu empedu tersebut, di mana pengobatannya yaitu 3 bulan hingga 2 tahun pada pasien yang tidak bisa melakukan operasi. Di sini kita akan membahas tentang diare dan pengobatan untuk diare sendiri. Apa sih diare itu? Diare itu adalah keadaan buang air disertai dengan cairan. Penyebabnya itu beragam, bisa berupa gangguan pada proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi sendiri yaitu proses penyerapan pada usus. Dia mengalami gangguan sehingga dapat menyebabkan diare. Terus bisa berupa kelebihan cairan. Jadi di usus kita itu memproduksi terlalu banyak cairan dan usus kita itu bergerak terlalu cepat atau disebut dengan motilitas meningkat, sehingga makanan yang bergerak terlalu cepat dapat menyebabkan air tidak terserap dengan baik. Pada tubuh kita sendiri, dia memiliki sistem yang rumit untuk menjaga keseimbangan antara penyerapan dan pengeluaran. Contohnya yaitu hormon enkefalin. Hormon enkefalin sendiri yaitu hormon untuk memperlambat pergerakan usus dan meningkatkan penyerapan air. Sedangkan hormon prostaglandin dan VIP atau vasoaktif intestinal peptide dia merangsang usus untuk mengeluarkan air lebih banyak. Kenapa sih bisa terjadinya diare? Diare sendiri terjadi ketika pengeluaran atau ekskresi lebih besar daripada penyerapan atau reabsorpsi. Terus di sini kita akan membahas tentang obat diare dan penggolongannya. Diare sendiri ada beberapa jenis, ada diare viral, diare enterotoksin, dan diare bakteri. Kalau diare viral dan diare enterotoksin, dia diare yang disiapkan oleh virus dan disiapkan oleh racun. Diare ini akan sembuh sendiri dengan kita cukup istirahat dan mengonsumsi banyak cairan. Terus untuk diare bakteri sendiri, itu diare yang disiapkan oleh bakteri, dan dokter mungkin akan meresepkan obat antibiotik untuk diberikan kepada kita seperti obat amoxicillin, tetracycline, harus sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya di sini ada penggolongan obat diare berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama ada obat kemoterapatik. Itu cara kerjanya yaitu dengan melawan penyebab diare, terutama yang disiapkan oleh bakteri. Contohnya yaitu antibiotik. Antibiotik itu kan dia berfungsi untuk membunuh bakteri. Kemudian ada sulfonamida. Kalau sulfonamida itu dia memperlambat pertumbuhan bakteri. Dan yang terakhir ada kinolon. Kalau kinolon itu dia melawan berbagai jenis bakteri.
Terus jenis obat yang kedua berdasarkan mekanisme kerjanya yaitu obat untuk menghentikan diare yang disebut dengan obstipansia, yang dimana dia dapat memperlambat pergerakan usus sehingga penyerapannya itu dapat bekerja dengan baik. Contohnya yaitu obat penekan peristaltik seperti loperamid, dia itu mengurangi kontraksi pada otot usus. Terus ada obat antikolinergik seperti belladonna, kemudian ada adstrigen seperti tanin, dia itu untuk penyusutan jaringan di usus. Selain itu juga dia mengurangi sekresi cairan, jadi produksi cairan pada usus itu tidak terlalu banyak. Terus yang terakhir ada norid. Norid ini dia berfungsi menyerap racun dan bakteri di usus. Yang terakhir ada spasmolitik, yaitu obat yang meredakan kram yang disertai dengan diare. Contohnya itu papaverin.